Hancur kan? Hancur. Terus. Iya. Kasih habis. Oh, saya bikin apa? Ketika melakukan hal itu sebetulnya senang aja, puas, nggak ada rasa bersalah. Bahkan teman-teman saya yang akrab dengan saya pun kadang berkata bahwa saya itu seperti seorang psikopat. Berhenti. Oh, sini pakai cara jatuh lah ya. Iya nih, Alah, ya tadi beta itu tak prego, jadi saya ngeliat lagi. Ya sudah, katong semua nanti malam kumpul di tempat biasa ya. Nanti beta menyusul. Iya. Oh ya, yuk. Saya dari mana nih? Sampai jam begini baru pulang. Tadi ada tetangga yang lapor lagi ke mama. Kalau saya bikin macam-macam ya. Kekerasan yang saya lakukan baik terhadap diri saya maupun terhadap orang tua merupakan pelampiasan saya terhadap mama saya. Mama, beta mau keluar. Beta minta uang dulu. Mama saya nggak ada uang lah. Yang kemarin so habis berbelanja sehari-hari dan papa pun uang berobat. Tidak bisa, Mama. Pokoknya beta mau uang sekarang. Mama saya nggak ada uang lah. Tidak bisa, Mama. Saya tega dengan mama karena saya berpikir bahwa mama juga tega dengan hidup saya. Mama mau apapun bagi saya ya saya harus puas, saya harus dapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Sekalipun mama harus menderita. Mending Mau gimana lagi, mau nggak mau kan mama harus nurutin kemauannya Luis. Mama waktu itu juga sebenarnya sih nggak mau, tapi kan takut kalau Luisnya ngamuk. Oleh sio sayang, rasa sayang benar. Minum terus. Saya minum, saya narkoba, saya obat-obat, saya lebih menikmati hidup seperti itu, ingin jauh daripada mama sebetulnya. Saya tahu Kak Seng. Itu si Anis yang punya cowok lah. Luis, Ale kenapa? Beta kepala ini pusing sekali. Luis. Nah, teman-teman saya mungkin melihat saya tidak sadarkan diri, mereka menjadi khawatir. Akhirnya mereka menghubungi mama saya untuk datang dan membawa saya ke rumah sakit. Luis, ayo Pak, katong pulang. Tunggu sebentar, ini Monas belum jadi juga. Beta ada basah. Beta juga suka ada PR. Betul, beta tak pakai baju, hanya pakai kutang. Cewek lihat beta bisa malu. Iya juga. Ya sudah lah. Ayo kita pulang. Yuk. Ayo. Mati deh. Takkan. saya bagus Hah? Kamu dari mana? Pergi main pantai, Mak. Mama sudah bilang jangan pi main-main di pantai. Masih ngelawan mama, hah? Sebagai seorang anak laki-laki yang satu-satunya dalam keluarga, mungkin dia ingin melindungi, dia ingin menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi apa yang dia buat, proteksi yang dia buat itu terlalu berlebihan sehingga kebebasan yang saya punya untuk misalnya bermain siang, apapun itu kadang-kadang tidak bisa saya lakukan. Luis kenapa nak? Luis kenapa nak? Mama nih apa sih yang bikin beta malu sih? Beta mau pulang. Luis. Saat mama memeluk mungkin karena saya masih memiliki sakit hati sama mama. Jadi saya merasa pelukan itu adalah sebuah pelukan yang bagi saya saat itu pura-pura aja. Yang mungkin tidak ada rasa ibahnya bagi saya saat itu. Nah makanya ketika saya sadar ya saya malah marah mama dan besoknya saya melanjutkan hidup saya lagi seperti yang saya lakukan biasanya. Awas minuman mahal itu. Oh, sini bagaimana? Saya ke sekolah itu selalu bawa minuman keras. Kita punya geng di sekolah. Kalau nggak minum di kelas, kita minum di kamar mandi sekolah WC. Jadi gimana, Ben? Oh, sedih. Ben tidak tahu lagi. Bilang sakit. Itu dia. Woi, siapa di dalam? Kamu mau bikin apa di sini? Saya nggak ada, Pak. Bikin apa? Saya nggak ada, Pak. Bawa minuman. Itu apa? Saya nggak ada, Pak. Cepat kasih keluar. Sini. Oh, kamu orang nih. Sekarang
ikut ke kantor. Saya bikin malu, saya pun mama saya. Cepat. Ibu, permisi. Ini Luis dan dari teman kelakuan. Minum di toilet. Ini kan bikin malu saya, Bu. Ketika ketahuan seperti itu, ya sebetulnya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dia bilang, ya jangan lagi lah mau buat nakal di sekolah gitu kan. Ada mama nanti malu sebetulnya kalau ketangkap seperti itu. Saya bilang, nggak apa-apa, santai aja lah. Beta minta maaf, karena beta pun salah, Pak. Luis, minggu depan Mama daftar saya ke SMA ya? Tidak bisa, Mama. Luis sudah bilang berkali-kali kalau Luis mau masuk STM. Luis mau jadi arsitek. Saya bisa. STM itu tanpa anak-anak bandel. Mama tetap daftar saya di SMA. Karena hobi saya suka menggambar, akhirnya saya ingin jadi seorang arsitek di dalam diri saya. Karena saya berpikir bahwa, wah luar biasa kalau saya bisa gambar gedung, kalau saya bisa merancang gedung. Saya kecewa kenapa saya tidak bisa menentukan pilihannya saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena mama yang mengatur hidup saya. Karena saya sudah kepahitan, saya santai aja, bagi saya no problem. Hal yang saya tidak peduli lagi dengan mama saya. Saya tidak peduli dia sakit hati, saya tidak peduli dia merasa menyesal. Bagi saya, ya ini saya sekarang. Jadi saya berpikir kalau nggak ada mama, mungkin saya akan jauh lebih baik. Mama, beta minta uang, Mama. Saya bisa. Kali ini Mama saya mau kasih. Tidak bisa, Mama, beta butuh uang. Aku sih benci, gak suka punya adik kayak begitu. Beta minta uang sekarang. Luis, kamu ini bikin apa? Mama tuh lagi sakit, asma Mama kambuh, Luis. Tapi beta butuh uang sekarang. Kamu uang mulu. Saya berusaha membuat dia menyadari bahwa ini akibat dari perbuatannya dia. Saya berusaha membuat dia menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dalam diri saya gitu. Luis, Mama minta jangan bikin tato lai. Mama minta maaf. Mama minta maaf juga. Kasih Mama maaf, Luis. Kalau bisa tato ini yang terakhir. Dan dia nangis, dia meluk saya, dia minta ampun, dan dia minta maaf berkali-kali untuk apa yang sudah dilakukan bagi saya. Dia minta maaf kalau dia begitu mengatur hidup saya, dan dia minta maaf kalau dia sudah membuat saya seperti ini. Ketika itu terjadi pun, saya cuek aja sebetulnya, saya nggak peduli. Karena bagi saya puas dengan apa yang saya lakukan terhadap mama saya saat itu. Tuhan Yesus. Dalam menghadapi Luis, Mama tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang Luis lakukan, Tuhan Yesus itu suatu saat sanggup mengubah Luis menjadi Luis yang baik, yang takut akan Tuhan. Sementara saya masih menikmati minuman keras, tapi tiba-tiba di dalam diri saya ada sesuatu yang berkata gini, saya ini capek sebetulnya. Akhirnya saya pulang dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya saya capek dengan hidup saya. Saya capek hidup seperti ini. Ketika saya berkata seperti itu, ada damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan. Saya merasa bahwa selama ini Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya berkali-kali. Dan saya bisa merasakan kasih Tuhan Yesus itu dari Mama sebetulnya. Bagaimana Mama bisa menerima saya, bagaimana Mama bisa memeluk saya dengan kasih-Nya. Dan itulah kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Mama, yang Mama impartasikan kepada saya dan saya menikmatinya sampai hari ini. Ketika saya melakukan hal-hal yang menyakitkan Mama itu tidak pernah membenci.
Dia sangat sayang dengan saya, sekalipun saya membuat dia menderita. Dan seberapa banyak pun saya buat dia menderita, buat dia sakit, buat dia hampir meninggal, tapi dia nggak pernah benci sama saya. Ada apa? Ketika saya di sampingnya dia peluk saya, dan saya tahu bahwa dia sangat bersuka cita. Dia selalu mengatakan bahwa dia mengasihi saya, dia mencintai saya apa adanya. Saya sudah berhutang terlalu banyak untuk Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya berpikir bahwa sekolah teologi adalah satu-satunya cara saya untuk menyenangkan hati Mama juga. Ketika saya menyampaikan bahwa saya ingin sekolah teologi, saya melihat raut wajahnya, sukacita yang luar biasa. Itu terpancar dari wajahnya Mama dan postur tubuhnya dia. Oh iya Ma, beta mau ngomong kalau beta ini sudah diterima di sekolah di sana. Oh ya? Kamu diterima? Diterima. Yujua, jaga diri baik-baik ya. Ya. Mama pasti rindu. Mama pun anak laki-laki seperti Luis. Terima kasih Ma. Seminggu atau 2 minggu sesudah kami menikah, saya tidak ingat pasti. Kemudian Mama drop. Dan Mama akhirnya meninggal. Dan saya tidak bisa pulang, yang pulang hanya kakak saat itu. Dan karena di Ambon juga saat itu masih ada kerusuhan kecil tahun 2004. Tentu sebagai seorang anak saya sedih. Tapi saya tahu pasti bahwa Mama meninggal dengan damai. Mama meninggal dengan tenang, dengan sukacita. Karena apa yang menjadi pengharapannya untuk seorang anak yang dia sayangi itu terwujud. Saya mau bilang bahwa terima kasih Tuhan Yesus untuk seorang mama yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur untuk hal itu. Mama itu adalah seorang ibu yang penuh kasih. Seberapa saya menyakiti hatinya, tapi kasihnya dia kepada saya itu sungguh luar biasa. Mama itu seorang mama yang menerima saya apa adanya. Ketika saya nakal sekalipun, dia tidak pernah malu mengakui saya sebagai anak. Mama bisa kuat karena satu, dia punya Tuhan Yesus. Itu hal yang selalu dikatakan. Mama bisa kuat, bisa membiayai kalian. Mama bisa mendidik kalian. Itu karena Tuhan Yesus. Mama itu pesan bahwa tinggalkanlah doa, kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Allah. Bagi anak-anak itu jauh lebih daripada harta. Mama tidak meninggalkan kekayaan, tapi Mama meninggalkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau hari ini saya ada seperti ini, itu karena doa-doa dari Mama saya. Saya tidak bisa memungkirinya. Pagi, siang, malam, setiap jam, dia selalu berdoa untuk anak-anaknya, terutama untuk saya. Dan saya berhasil juga itu karena doanya Mama. Ya aku seneng banget sih, akhirnya aku bisa punya adik yang selama ini aku inginkan jadi adik yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang sabar, yang udah nggak peminum lagi, yang sayang sama kakak-kakaknya. Saya menikah dengan Pak Luis kurang lebih 13 tahun. Dia sangat sabar, sangat penyayang. Ya, dia sangat bertanggung jawab ya sama keluarga, terutama terhadap anak-anak. Tidak ada menyesal sih kalau menikah sama dia. Tuhan Yesus sangat baik, mengubah
adik saya yang terhilang menjadi seorang yang baik. Khususnya sekarang ini Louis bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini saya kerja sebagai seorang konselor. Bagi saya hari ini pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terhebat yang Tuhan berikan bagi saya. Hal yang luar biasa bagaimana saya mengubahkan orang daripada saya membangun sebuah gedung yang bisa punah. Tapi mengubahkan hidup orang untuk dia mengenal Tuhan, dia terlepas dari segalanya, membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus itu jauh lebih bangga daripada seorang arsitek yang saya cita-citakan. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, hidup saya menjadi berubah. Tadinya saya menjadi orang yang begitu benci terhadap mama saya memiliki kepahitan terhadap mama saya. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan saya, rasa kepahitan itu hilang, diganti dengan rasa kasih sayang saya terhadap mama saya. Saya bisa dibebaskan dari segalanya karena Tuhan Yesus saja. Sahabat, pemulihan terjadi ketika kita mau melepaskan dendam dan memilih untuk mengampuni. Ketika ia memilih untuk mengampuni orang tuanya, beban yang selama ini menekannya sedikit demi sedikit terangkat. Pertengkaran mereda dan hubungan yang retak sedikit demi sedikit dipulihkan. Dan jika hari ini kamu merasa ada kepahitan yang terus menguasai hatimu dan kamu sulit untuk mengampuni orang yang menyakitimu, dan kamu rindu untuk menceritakannya kepada kami, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.